Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, 2 bulan kurang lebih kita libur dan hari ini kita kembali melanjutkan kajian. Semoga Bapak dan Ibu kita semua senantiasa dalam lindungan Allah lahir dan batin. Manusia terbaik, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang semakin dipanjangkan usia, semakin sungguh-sungguh dalam beramal. Tetapi manusia paling buruk, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seseorang yang semakin bertambah usia, semakin bertambah pula keburukan. Jadi atas dasar hadis inilah Bapak Ibu, pertambahan usia kita hendaknya pula membuat kita semakin menambah kebaikan-kebaikan yang lain. Usia bertambah tapi kebaikan tidak bertambah adalah kerugian. Ayat dalam surat Al-Muddatsir ayat 23 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapapun di antara kalian yang mau maju atau mundur. Al-Muddatsir ayat 37. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat 37 surat Al-Muddatsir ini menegaskan bahwa di dalam beramal saleh hanya ada 2 jalan dan tidak ada jalan yang ketiga. Jalan yang pertama yataqaddam, Anda maju terus maju. Dan jalan yang kedua adalah yata'akhkhar, Anda mundur dan terbelakang. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada jalan yang ketiga, yaitu jalan di tempat. Jalan di tempat itu enggak ada. Artinya jalan di tempat itu adalah mundur. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jalan maju teruslah berkembang. Jalan mundur, jalanlah di tempat, atau lebih buruk bahwa Anda semakin berkurang semakin hari. Lalu jamaah sekalian, kita ini tidak akan bisa mengembangkan kebaikan kita kalau kita tidak terus-menerus belajar. Kasihan orang-orang yang enggak banyak belajar agama ini. Lihat kebaikan mereka dari hari ke hari, tahun ke tahun. Kebaikan itu berputar di situ-situ saja. Tidak bertambah, tidak berkembang. Tetapi orang yang terus-menerus belajar agama, belajar lagi, keluar dari satu majelis ilmu, kemudian mencari lagi yang kedua, yang ketiga, tidak ada kajian ilmu, kemudian mendengarkan kajian melalui YouTube dan lain-lain. Orang-orang yang punya kesungguhan belajar agama akan Anda lihat bahwa setiap hari dia terus berkembang. Semakin maju, semakin maju. Nah,
Jadi alangkah baik, alangkah indah kalau di setiap hari dalam perjalanan usia ke depan selalu ada kebenaran-kebenaran baru. Setiap hari dalam perjalanan usia ke depan selalu ada ketaatan-ketaatan baru, kebaikan-kebaikan yang baru. Dan itu hanya apabila kita terus belajar. Ibu coba Anda renungkan, Anda duduk dalam satu kajian ilmu, paling tidak 2 dan 3 atau 4 kebaikan Anda tahu. Anda pergi lagi ke kajian yang kedua, paling tidak Anda pun menemukan kebenaran-kebenaran baru. Ilmu-ilmu baru, kebaikan-kebaikan baru, ketaatan-ketaatan baru. Itulah modal Anda untuk mengembangkan diri di hari-hari yang akan datang dalam perjalanan usia. Sehingga diharapkan ketika nanti semuanya akan berakhir, kita telah berada di satu titik yang sangat indah. Kita tidak lagi berada di titik yang sangat minus, tapi insya Allah kita telah sampai di titik yang tinggi insya Allah ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, karena ini awal pembukaan kajian setelah kita libur 2 bulan, Ramadan dan bulan Syawal, saya ingin ingatkan saja Bapak Ibu, apa tujuan kita belajar ini. Belajar agama ini Bapak Ibu tujuannya bukan untuk pinter. Pinter itu adalah tujuan pembelajaran akademis. Kemudian belajar agama ini pun tujuannya bukan untuk jago berdebat. Tetapi tujuan utama belajar agama ini adalah 5. Kalau 5 hal ini ada dalam diri Anda, berarti Anda telah belajar agama namanya. Tapi kalau 5 hal ini tidak ada dalam diri Anda, maka belajar Anda keluar masuk majelis taklim semuanya kosong. Enggak ada manfaat sama sekali. Baik. Tujuan belajar yang pertama untuk mendapatkan keyakinan sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan kita dalam beragama. Untuk mendapatkan keyakinan sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan kita dalam beragama ini. Bicara tentang agama, bicara tentang 2 hal. Pertama, bicara tentang Allah. Yang kedua, bicara tentang perintah dan larangan Allah. Allah adalah yang menciptakan kita. Kemudian Allah menyambungkan dirinya dengan kita menggunakan perintah dan larangan. Maka orang-orang yang menjalankan perintah adalah orang-orang yang tersambung dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang yang berkeputusan tak mau tunduk kepada perintah adalah orang-orang yang memutuskan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sering sekali kita mengenal Allah. Tentu kita semua menuhankan Allah. Sayangnya kita tidak terlalu yakin tentang Allah. Padahal jamaah sekalian, semua keyakinan kita tentang Allah memberikan kita keberanian. Sekali lagi, semua keyakinan Anda tentang Allah memberikan Anda keberanian. Sehingga dunia ini tidak lagi menemukan pintu untuk membuat Anda takut dan gelisah. Saya berikan contoh. Anda yakin Allah Ar-Razzaq? Anda yakinkah itu? Kalau Anda yakin Allah Ar-Razzaq, usia pensiun bukan ketakutan bagi Anda. Bisnis yang carut marut ini enggak akan menjadi kegelisahan bagi Anda. Apa jadinya rezeki kalau nanti saya tidak bisa ngapa-ngapain? Ini tidak akan menjadi kekhawatiran karena Anda telah yakin bahwa Allah adalah Ar-Razzaq. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak yakin Allah Ar-Razzaq, 2 bulan jelang pensiun kita udah takut, kita udah gelisah, kita udah khawatir. Jadi sebetulnya takut Anda melihat rezeki adalah karena Anda tidak yakin Allah Ar-Razzaq. Baik. Macam mana anak-anak saya 20 tahun yang akan datang? Besok saya wafat, suami istri wafat, gimana masa depan anak-anak ini? Anda khawatirkah itu? Cobalah yakin bahwa Allah Rabbun, Maha mengatur. Ternyata kekhawatiran Anda itu sesuatu yang memang udah diatur oleh Allah.
Kenapa kita khawatir? Allah udah ngatur, kita masih khawatir. Karena memang kita tidak terlalu yakin bahwa Allah sudah ngatur. Saya berikan contoh yang kedua. Apakah Anda takut dengan sakit-sakit yang menyeramkan ini? Itu karena Anda tidak terlalu yakin bahwa Allah Maha menyembuhkan, bahwa Allah Maha melindungi, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberi keselamatan. Seandainya Anda yakin Allah Maha melindungi, Anda yakin Allah Maha menyehatkan, penyakit-penyakit ini enggak akan menjadi ketakutan bagi Anda semua. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, tragedi dalam pikiran, tragedi dalam hati berupa ketakutan, berupa kegelisahan, berupa kekhawatiran, ini semuanya karena Anda tidak sepenuhnya yakin bertuhan. Anda tidak yakin berallah tabaraka wa ta'ala. Seandainya Anda yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala As-Salam, Maha memberi keselamatan, Maha memberi perlindungan, mana ada bahaya lagi yang membuat Anda takut? Anda tahu Allah Maha menyelamatkan, bahaya mana yang Anda takutkan? Anda tahu Allah Subhanahu wa taala Maha menyembuhkan, sakit mana lagi yang akan membuat Anda takut? Baiklah jemaah sekalian. Jadi yakin kepada Allah. Nomor 2, yakin kepada perintah dan larangan Allah. Bapak Ibu, Allah mengikat kita dengan Allah melalui perintah dan larangan ini. Makanya orang-orang yang enggak menjalankan perintah, enggak menjauhi larangan Allah, orang-orang seperti ini percayalah, mereka enggak akan merasakan diri mereka terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Anda Bapak Ibu sekalian, Anda taat dengan perintah Allah, perintah yang Allah taati 100.000 perintah, larangan Allah yang Anda jauhi 1.000 larangan misalnya. Semuanya ketundukan terhadap perintah dan larangan ini akan membuat Anda merasa ada ikatan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi apa yang membuat orang tidak taat kepada Allah? Jawabannya enggak yakin. Misal ketika Allah mengatakan la ta'kulur riba, kalian tidak boleh lagi berhubungan dengan rentenir. Kalau berhubungan dengan rentenir, kata Allah, kalian akan dikutuk, harta kalian akan hancur. Inilah larangan dan inilah ancaman Allah. Perhatikan, kalau Anda tidak terlalu yakin dengan larangan dan ancaman ini, maka Anda akan mengabaikan larangan tersebut. Anda tidak komitmen dengan larangan itu. Misalnya Allah berfirman, perintahkan keluargamu salat dan aku Maha memberi rezeki. Artinya Allah katakan, kalau kalian salat, keluargamu salat, rezeki keluargamu aku yang nanggung jawab. Tapi kalau kita tidak yakin, maka kita pun mengabaikan salat, tidak peduli dengan anak-anak salat atau tidak. Baiklah jemaah sekalian, ini nomor 1. Tujuan kita belajar untuk mendapatkan keyakinan sehingga di dalam hati ini tidak ada keraguan-raguan lagi dalam beragama. Tidak ada keraguan kita kepada Allah, tidak ada pula keraguan kita terhadap perintah dan larangan Allah. Baik. Kemudian yang kedua, tujuan kita belajar nomor 2 Bapak Ibu, untuk mendapatkan ikhlas sehingga hati kita ini bersih dari ujub dan riya. Untuk mendapatkan ikhlas sehingga hati kita bersih dari ujub dan bersih dari riya. Maka sejatinya orang yang sudah lama belajar, ikhlasnya pun sudah bagus. Itulah idealnya. Tapi kalau nyatanya lama belajar, tetapi hatinya masih riya, hatinya masih ujub, ini seolah-olah belum belajar, walaupun telah bertahun-tahun keluar masuk majelis ta'lim. Karena tujuan belajar yang kedua adalah untuk mendapatkan keikhlasan, sehingga di dalam hati ini tidak ada riya dan ujub. Ibu sekalian, hati ini anggaplah semacam bejana. Kalau bejana hati ini telah diisi dengan keikhlasan, maka akan keluarlah riya dengan ujub.
Tapi kalau hati ini kosong dari keikhlasan, berarti hati ini akan terisi dengan ria dan ujub. Nah, tugas Anda hadir dalam kajian ilmu, bagaimana mengisi bejana hati ini dengan ikhlas sebanyak-banyaknya, sehingga dalam bejana hati ini tidak ada lagi tempat untuk ria dan untuk ujub. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau Anda benar-benar telah dianugerahkan oleh Allah ikhlas, maka tidak ada lagi amal Anda yang kecil, tidak lagi ada amal Anda yang sedikit. Karena sedikit banyaknya amal, kecil besarnya amal, itu yang menentukan itu adalah ikhlas. Maka tidak ada amal yang kecil kalau Anda ikhlas, dan tidak ada amal yang besar kalau Anda ria. Anda baca Quran hanya satu halaman saja, tapi Anda betul-betul membacakannya untuk Allah dan karena Allah. Satu halaman saja, Anda jangan mengatakan saja seolah-olah itu kecil. Allah Maha Besar, semua yang Anda lakukan untuk yang Maha Besar semuanya besar. Baik, ini tujuan belajar yang kedua. Tujuan belajar yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk mendapatkan zuhud sehingga hati ini bersih dari serakah. Untuk mendapatkan zuhud sehingga hati ini bersih dari serakah. Jemaah sekalian yang saya hormati, Anda lihat serakah. Seorang ingin menginginkan lawan jenis tapi serakah, maka dia akan mengambil dengan cara yang keliru. Seseorang menginginkan harta tapi hatinya serakah, maka dia akan mengambilnya dengan jalan yang tidak terhormat. Seseorang ingin jabatan tapi ia serakah, maka dia akan mengambilnya dengan cara yang sangat buruk. Serakah membuat seseorang menjadi penjahat dalam segala-galanya. Nah, makanya tujuan kita belajar adalah bagaimana mendapatkan semua keinginan kita tetapi dengan cara-cara yang zuhud. Saya dapatkan harta tetapi dengan cara yang zuhud. Saya dapatkan lawan jenis tapi dengan cara yang terhormat, dengan cara yang zuhud. Ingat Bapak Ibu, tidak ada yang membersihkan hati kita ini dari serakah kecuali kita tanamkan zuhud. Karena zuhud dan serakah ini tidak bertemu. Baik, inilah tujuan belajar yang ketiga. Tujuan belajar yang keempat, jamaah sekalian, untuk mendapatkan tawadu' sehingga hati bersih dari takabur. Untuk mendapatkan tawadu alias rendah hati, sehingga hati ini bersih dari takabur, bersih dari sombong. Nah, kalau Anda lihat seseorang yang lama belajar tapi sombongnya nggak berkurang, ini orang belum belajar. Karena yang dipelajari itu berarti ilmu yang salah. Kalau Anda belajar dan yang dipelajari pun ilmu yang benar, mestinya kamu semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Makanya tujuan belajar yang keempat, kita ingin mendapatkan tawadu, kita ingin mendapatkan rendah hati, sehingga dalam hati ini sebesar debu pun tidak lagi ada kesombongan. Kadang-kadang kita membesarkan diri dengan uang, kadang-kadang kita membesarkan diri dengan jabatan, bahkan kadang-kadang kita pun membesarkan diri dengan amal saleh. Allahu Akbar. Banyak orang-orang yang beramal saleh, subhanallah, mereka bersedekah, mereka bertilawah, tapi cobalah, amal-amal saleh itu ternyata tujuannya adalah untuk membangun citra diri. Artinya Anda ingin membesarkan nama Anda dengan amal saleh tersebut. Padahal tujuan kita dengan amal saleh, kita ingin membesarkan Allah, bukan untuk membesarkan diri sendiri. Kita salat untuk membesarkan Allah, kita bertilawah membesarkan Allah.
kita bersedekah untuk membesarkan Allah. Maka apabila ada orang yang memanfaatkan amal saleh untuk membesarkan nama, sehingga amal-amal saleh itu digunakan untuk mencitrakan diri, si fulan itu adalah sang dermawan. Oh, dia mencitrakan diri dengan amal saleh. Ini orang yang tertipu. Misalnya si fulan itu hafal Quran, maka si fulan itu sang al-hafiz. Tidak perlu mencitrakan diri dengan amal-amal saleh ini. Karena amal-amal saleh ini bukan untuk membangun nama, tetapi untuk membangun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, tujuan belajar yang kelima, yang terakhir, apa itu? Untuk mendapatkan jiwa ukhuwah, sehingga hati ini lepas dari permusuhan, benci, dendam. Ini yang kelima. Kita belajar untuk mendapatkan jiwa ukhuwah kita. Buktinya dalam hati kita ada jiwa ukhuwah, maka di dalam hati ini tidak lagi ada kebencian, tidak lagi ada permusuhan, nggak ada lagi ada dendam. Nah, maka orang yang sudah lama belajar tapi dendamnya terhadap orang lain masih luar biasa, ini pun belum belajar atau yang dipelajari ilmu yang keliru. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi inilah perburuan kita di majelis ilmu. Berburu mendapatkan 5 hal. Mendapatkan yakin sehingga hati kita bersih dari segala keraguan-raguan dalam beragama. Mendapatkan ikhlas sehingga hati kita bersih dari segala bentuk riya dan ujub. Mendapatkan zuhud sehingga hati kita bersih dari segala bentuk serakah. Mendapatkan rendah hati atau tawaduk sehingga hati kita bersih dari yang bernama takabur. Mendapatkan ukhuwah sehingga hati kita bersih dari permusuhan dan dendam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka evaluasilah majelis-majelis ilmu kita dengan 5 hal ini. Makanya saya tadi katakan, tujuan belajar agama ini bukan pinter. Tujuan belajar agama ini bukan pintar berdebat. Tujuan belajar ilmu agama ini bahwa 5 hal ini Anda dapatkan, itu saja. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau tidak salah, kajian Asmaul Husna kita hari ini adalah nama Allah yang ke-15, yaitu Al-Azim. Saya salah atau saya benar? Al-awal belum? Baik. Kita mulai, berarti saya meloncat terlalu jauh itu. Al-awal. Jemaah sekalian, nama Allah yang ke-11 Al-awwal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-awwal ini pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada 4 nama Allah masuk kategori arkanul ma'rifah, yakni rukun-rukun ma'rifatullah. Artinya lagi pilar-pilar ma'rifatullah ada 4 nama Allah, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau Anda tidak mendalam memahami 4 nama ini, Anda pun tidak akan mendalam mengenal Allah. Maka Imam Ibnu Qayyim menuliskan buku khusus untuk membahas ke-4 nama ini. Dalam buku beliau yang berjudul Babul Hijratain. Baik. Ke-4 nama yang beliau maksudkan adalah Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Ini 4. Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Ke-4 nama Allah ini
adalah pilar-pilar yang menyanggah ma'rifatullah. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa urgennya untuk memahami keempat nama ini secara mendalam. Baik, jemaah sekalian, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pentingnya keempat nama ini. Nabi kita pun mengakrabkan kita dengan empat nama ini melalui sebuah zikir yang kita bacakan menjelang tidur. Ketika Nabi ajarkan apabila seorang tidur maka hendaklah ia membacakan Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' sampai akhir. Ini zikir rutin setiap akan tidur malam. Maka saya ingin bahasakan kenapa ini zikir rutin kita setiap malam. Nabi ingin kita akrab dengan empat nama ini sehingga empat nama ini menjadi zikir kita. Nah, kenapa Nabi kita mengakrabkan kita dengan empat nama ini melalui zikir rutin setiap mau tidur? Sekali lagi, karena makna keempat nama ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita mulai dari nama Allah yang pertama, yaitu Al-Awwal. Al-Quranul Karim hanya menyebutkan Al-Awwal satu kali saja, yaitu pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nah, coba Bapak Ibu renungkan satu hal penting. Terkadang Al-Quran menggandengkan nama Allah secara langsung, tidak dipisah dengan wa. Misalnya Allah berfirman, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Allah gandengkan keduanya secara langsung, tidak dipisah dengan wa. Tapi pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid, nama-nama ini digandengkan tapi dipisah dengan wa. Huwal awwalu wal akhir. Al-awwal al-akhir dipisah dengan wa. Waz-zahiru wal batin. Az-zahir dan al-batin pun dipisah dengan wa. Nah, kenapa ada nama Allah yang digandengkan Al-Quran tanpa wa secara langsung, tapi ada yang digandengkan menggunakan wa? Jawabannya jemaah sekalian, ketika ada dua nama disebutkan oleh Al-Quran secara langsung tanpa digandengkan, karena nama yang pertama bagian dari yang kedua bagian dari yang pertama. Contoh, Allah berfirman, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagian dari kasih sayang Allah adalah ampunannya. Dan kalau Allah mengampuni maka Allah menyayangi. Coba lihat, sehingga antara Ghafur dan Ar-Rahim, yang pertama bagian dari yang kedua pun bagian dari yang pertama. Baik. Saya berikan contoh yang kedua, Azizur Rahim. Azizun Allah Maha Perkasa, Rahimun Allah Maha Penyayang. Kenapa digandengkan Aziz dengan Rahim? Karena Rahim bagian dari Aziz, Aziz bagian dari Ar-Rahim. Maksudnya, Allah menyayangi dengan keperkasaannya, sehingga orang yang Allah sayangi dengan keperkasaannya enggak mengalami bahaya sama sekali. Nomor dua, keperkasaan Allah pun keperkasaan untuk menyayangi, bukan untuk menghancurkan. Maka Aziz adalah bagian dari Rahim, Rahim adalah bagian dari Aziz. Maka keduanya digandengkan tanpa dipisah. Maka Ghafurur Rahim, Azizur Rahim
ini dinamakan bergandengan. Nah, tetapi ada nama-nama disebutkan tidak bergandengan sebetulnya, tapi berpasangan. Tapi berpasangan. Tangan Anda kan dua ya, kanan dan kiri. Kanan dan kiri ini tidak bergandengan namanya, tapi berpasangan. Nah, yaitu nama Allah Al-Awwal wal Akhir. Ini berpasangan. Az-Zahir wal Batin berpasangan juga. Al-Awwal wal Akhir berpasangan, maka dipisah oleh Allah dengan wa. Az-Zahir wal Batin berpasangan, dipisah oleh Allah dengan wa. Ada apa dengan berpasangan? Karena yang pertama beda dengan yang kedua. Allah Maha Awal, Allah Maha Akhir. Bukankah itu bertolak belakang? Berbeda, makanya Allah pisahkan dengan wa, karena memang berbeda. Az-Zahir wal Batin, Az-Zahir maha jelas, Al-Batin maha batin. Antara jelas dengan batin, bukankah itu bertolak belakang? Berbeda, karena berbeda maka dipisah oleh Allah dengan wa. Baik, jadi kalau ada nama yang digandengkan oleh Allah secara langsung, karena keduanya memang bergandengan. Pertama bagian dari kedua, kedua bagian dari yang pertama. Tapi kalau ada nama Allah disebutkan bersamaan, tapi dipisah dengan wa, ini namanya bukan bergandengan, tapi berpasangan. Karena keduanya berlawanan. Tetapi jamaah sekalian yang saya hormati, nama-nama Allah yang berpasangan ini walaupun dua hitungannya satu. Al-Awwalu wal Akhir ini kan dua, tapi hitungannya satu, seolah-olah satu. Kenapa seolah-olah satu? Karena yang kedua ini akan rusak maknanya tanpa nomor satu. Begitu juga nomor satu. Nomor satu maknanya akan rusak tanpa nomor dua. Misal, Anda mengatakan Allah itu Al-Awwal, tapi Allah tidak Al-Akhir. Allah Al-Awwal tapi tidak Al-Akhir. Ini Anda akan rusak. Akan datang pemahaman yang keliru. Atau misalnya ada yang mengatakan Allah itu Al-Akhir tapi tidak Al-Awwal. Itu pun akan keliru. Tapi kalau Anda ingin kebenaran, gabungkan Al-Awwal dengan Al-Akhir, maka Anda akan dapatkan kebenaran. Al-Awwal tanpa Al-Akhir kurang, Al-Akhir tanpa Al-Awwal kurang. Kalau Anda ingin sempurna, tidak ada kurang ke kanan, tidak ada kurang ke kiri, maka gabungkan Al-Awwal dengan Al-Akhir. Makanya keduanya, Al-Awwal wal Akhir, dua tapi seolah-olah satu. Karena memisah yang pertama dan yang kedua menghasilkan kekeliruan, begitupun memisah yang kedua dan yang pertama hasilnya adalah kekeliruan. Kebenaran adalah ketika duanya disatukan dan disamakan. Baik. Penulis hafizahullah ta'ala, beliau berkata Al-Awwal artinya tidak sesuatu pun sebelum Allah. Itulah Al-Awwal. Allah Al-Awwal maksudnya tidak sesuatu pun sebelum Allah. Sebelum saya siapa? Bapak saya. Sebelum bapak saya siapa? Kakek saya. Sebelumnya siapa? Kakek buyut saya. Jadi sebelum saya ada mata rantai yang sangat panjang, maka saya tidak dinamakan Al-Awwal. Tetapi Allah Azza wa Jalla dinamakan Al-Awwal karena nggak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Nah, kalau tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, ini menunjukkan kemahamandirian Allah. Bahwa Allah tidak butuh siapa-siapa. Saya nih, untuk saya ada, saya butuh orang tua. Maka saya tidak maha mandiri. Karena untuk adanya saya butuhkan pihak lain, dalam hal ini orang tua. Tetapi jamaah sekalian, adanya Allah bukan karena ada sesuatu sebelum Allah, yaitu orang tua. Allah ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala ada.
Jadi karena tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, maka Allah tidak bergantung kepada selain dirinya. Tapi kita bergantung kepada orang tua. Tanpa orang tua kita nggak ada. Makanya kita lemah. Kita lemah karena untuk menjadi ada harus ada orang tua terlebih dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala al-awwal dalam arti tidak sesuatu pun sebelum Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu." Ya, kita lanjutkan dulu deh. Dalam hadis Nabi mengajarkan doa, di sini ada Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, maka tidak sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', engkaulah yang maha akhir, maka tidak sesuatu pun setelahmu. Wa antadz zahiru falaysa fawqaka syai', engkaulah yang maha tinggi, maka tidak sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', engkaulah yang maha dekat, maka tidak ada satu pun yang lebih dekat darimu. Nah, jadi di sini Nabi mengatakan engkau maha awal, maka tidak sesuatu pun sebelummu. Baik. Berikut penulis mengatakan al-awwal juga berarti yang maha mendahului segala-galanya. Maha mendahului segala-galanya. Maksudnya apa? Segala-galanya ada karena adanya Allah. Jadi Allah mendahului segala-galanya. Misalnya Allah berikan saya sehat. Apakah sehat ini datang sendiri? Tidak. Sehat ini datang dari Allah. Sehingga Allah dulu baru saya sehat. Nah, itulah al-awwal. Kalau kita sederhanakan lagi bahasanya, Allah al-awwal artinya Allah adalah sumber segala-galanya. Tidak ada Allah, maka tidak ada apapun. Adanya langit berpangkal dari adanya Allah. Maka jemaah sekalian, adanya Allah dinamakan dengan wajibul wujud. Adanya Allah adalah ada yang wajib. Karena adanya Allah menghasilkan semua yang ada. Tapi Masya Allah, adanya saya tidak menentukan adanya langit. Adanya saya tidak menentukan adanya bumi. Adanya saya tidak menentukan adanya lautan. Maka adanya saya bukan ada yang wajib, karena adanya saya enggak membutuhkan untuk yang lain menjadi ada. Baik. Tetapi Allah ada. Seandainya Allah tidak ada, semuanya tidak ada. Maka adanya Allah adalah wajib. Itu yang dinamakan wajibul wujud. Wajib ada. Allah Subhanahu wa taala al-awwal karena Allah adalah awal dari segalanya. Ya. Misalnya tadinya sakit, maka sehat pun berawal. Berawal oleh al-awwal. Tadinya dalam kekurangan, akhirnya kecukupan pun berawal. Kecukupan berawal oleh al-awwal. Nah, jamaah sekalian, semua keinginan kita harapkan berawal. Saya ingin haji, saya berharap itu berawal. Saya ingin sehat, saya berharap sehat itu segera berawal. Keinginan Anda akan tetap menjadi kegelisahan sebelum berawal. Berapa banyak keinginan Anda jamaah sekalian? Tidak terjumlah, banyak sekali. Keinginan yang sangat banyak ini akan selalu menjadi kegelisahan sebelum keinginan itu berawal. Pertanyaan adalah, siapakah yang membuat keinginan saya berawal? Jawabannya, siapa yang maha awal? Allah al-awwal, maka semua keinginan saya akan berawal oleh al-awwal itu. Saya tidak bisa membuat keinginan saya berawal dengan kekuatan saya.
Bapak Ibu sekalian, coba lihat, keinginan-keinginan kita adalah kelemahan kita. Kadang-kadang kita punya keinginan 10, hanya satu yang kita dapatkan. Saya ambil contoh gampang deh. Dulu bapak dan ibu sebelum menikah, tentu bapak dan ibu sudah menetapkan kriteria suami dan istri. Istri saya kriteria 1, 2, 3. Muncullah 10 kriteria untuk istri yang akan dicari. Cari, akhirnya menikah. Setelah menikah, silakan di absen 10 kriteria itu apakah semuanya ada. Ternyata dari 10 kriteria ini cuma ada 3. Di mana 7 lagi? 7 lagi tidak ada. Nah, ada apa ini jamaah sekalian? Ternyata keinginan-keinginan kita itu adalah kelemahan kita. Anda tahu kenapa? Keinginan kita nggak ada dalam kemampuan kita. Tapi keinginan kita adanya dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau berkeinginan terlalu banyak, itu nanti akan banyak pula kecewanya. Maka saya katakan sekali lagi, semua keinginan-keinginan kita adalah kelemahan kita. Karena semua keinginan itu nyatanya tidak ada dalam kekuatan kita. Gak ada dalam kekuatan kita. Saya punya uang yang sangat banyak, iya, tapi soal kesehatan kan bukan uang Anda. Soal keselamatan kan bukan uang Anda. Ternyata uang ini sebanyak apapun sering tidak membuat kita sampai pada keinginan. Ya, misalnya pun kita punya uang triliunan, uang ini sering tidak menyampaikan kita pada keinginan. Dan ini menunjukkan bahwa semua keinginan kita itu nggak ada dalam uang kita, nggak ada dalam jabatan kita, nggak ada dalam kekuatan kita. Apapun namanya kekuatan, kesehatan adalah kekuatan, uang adalah kekuatan, jabatan adalah kekuatan. Tetapi semua keinginan-keinginan Anda tidak ada di dalam kekuatan dengan segala bentuk kekuatannya. Melainkan semua keinginan-keinginan itu ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, semua keinginan-keinginan ini akan tetap menjadi kegelisahan sampai keinginan ini muncul dan berawal. Pertanyaannya, siapakah yang bisa membuat keinginan Anda berawal di depan Anda? Jawabannya, dia adalah Al-Awwal. Makanya, kalau Al-Awwal tidak memberikan Anda awal, maka Anda nggak akan dapatkan awal itu dari siapapun. Saya ingin kesehatan berawal. Kalau Al-Awwal nggak ngasih, tetap dia nggak akan datang. Baik. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma." Artinya Allah telah ada dan tidak sesuatu pun yang ada selainnya. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan arasnya berada di atas air. Berada di atas air. Nabi kita bersabda, bumi dan langit pertama ini perjalanan 500 tahun. Langit pertama, langit kedua, perjalanan manusia 500 tahun. Kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 ini pun perjalanan 500 tahun. Di atas langit yang ketujuh ada hamparan sungai. Dari dasar sungai sampai permukaan sungai itu pun perjalanan 500 tahun. Lalu di atas sungai itu terdapatlah singgasana Allah yang bernama Arsy. Pertanyaan, berapa tahunkah untuk Anda sampai di singgasana Allah itu? Berapa tahun? Langit bumi 500 kali 7. Oke, di atas langit yang ketujuh ada sungai. Dasar sampai ke permukaannya 500 tahun. Hah? 4.000 tahun dibutuhkan waktu untuk manusia untuk sampai kepada singgasana Allah Azza wa Jalla. Apa ini? Ini menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Maka Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy," dan Allah bersemayam di atas
arasy. Hadis ini menunjukkan jamaah sekalian, yang pertama kali makhluk diciptakan Allah adalah Allah menciptakan arasy. Allah menciptakan arasy. Nah, setelah arasy itu ada, barulah Allah menciptakan yang lain-lain. Seorang Yahudi berjumpa dengan Nabi kita SAW. Beliau berkata, Muhammad, dengar-dengar kitab suci kalian menegaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kata Nabi, betul. Maka Nabi kita membacakan ayat dalam surat Fussilat. Qul a'innakum latakfuruna billadzi, ayat Fussilat 9 sampai 12. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama' wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an wa karha qalat ta'tayna ta'in fasawwahunna 7 samawatin fi yawmain wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hibdza dzalika taqdirul azizil alim. Jadi dalam ayat ini secara umum Allah mengatakan Allah lah yang menciptakan bumi dalam 2 hari. Setelah Allah menciptakan bumi 2 hari, maka Allah pun menciptakan gunung-gunungnya, sungai dan lautannya. Kemudian Allah mengisi bumi dengan kebutuhan semua yang akan tinggal di bumi sampai kiamat. Dan itu dalam 2 hari. Jadi Allah ciptakan laut, Allah ciptakan laut, Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan sungai. Kemudian Allah mengisi perut bumi dengan kebutuhan semua yang akan tinggal di bumi sampai kiamat. Ini semuanya 2 hari. Jadi menciptakan bumi 2 hari, lalu menciptakan isi bumi 2 hari. Apa isi bumi itu? Lautan, sungai, gunung, pohon, plus apa? Allah mengisi perut bumi dengan kebutuhan semua yang akan tinggal di bumi sampai kiamat. Kalian yang tinggal di bumi, kalian butuh tambang? Gali, saya udah taruh di dalam. Wahai kalian penghuni bumi, kalian butuh air, silakan gali, sudah ada di dalam. Jadi Allah mengisi perut bumi dengan kebutuhan penghuni bumi sampai kiamat. Kemudian Allah ciptakan gunung, pohon-pohon. Kemudian Allah ciptakan laut dan sungai. Ini dalam berapa hari tadi? 2 hari. Setelah itu Allah menciptakan langit dan segala isinya dalam 2 hari. Berarti total berapa? 6 hari. Menciptakan bumi 2 hari, menciptakan isinya 2 hari, menciptakan langit dan isinya 2 hari. Totalnya menjadi 6 hari. Lalu Nabi memberikan rincian. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan bumi hari Senin dan hari Ahad dan hari Senin. Dan Allah menciptakan isi bumi Selasa dan Rabu. Kemudian Allah menciptakan langit dan isinya Kamis dan Jumat. Sampai di situ Rasulullah SAW diam. Tiba-tiba Yahudi ini menerobos. Dia mengatakan, kalau begitu hari Sabtu Allah istirahat. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Beliau menampakkan marah dengan wajah beliau yang tegang, memerah. Tetapi beliau tidak marah dengan kata-kata hawa nafsu. Beliau marah dan beliau membacakan firman Allah dalam surat Qaf, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi yawmaini wa ma massahuma wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub. Artinya, kamilah yang menciptakan langit, bumi dan isinya dalam 6 hari. Sedikit pun kami enggak merasa capek, sedikit pun kami enggak merasa letih. Artinya kalau 6 hari Allah ciptakan tanpa rasa letih, berarti hari Sabtu itu bukan hari istirahat. Istirahat itu hanya untuk orang yang letih. Dan Allah mengatakan, aku ciptakan 6 hari, betul, tapi bukan berarti aku letih dan butuh istirahat pada hari Sabtu. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi maksudnya Allah adalah al-awwal, makanya semuanya berawal dari Allah. Langit berawal dari Allah, bumi berawal dari Allah, lautan berawal dari Allah. Karena semuanya berawal dari Allah,
maka berakhirnya pula oleh Allah. Baik, kita lihat apa ibadah yang terkandung di dalam nama Allah Al-Awwal. Apa ibadah kita? Penulis berkata, beribadah dengan nama Al-Awwal berarti harus melihat bahwa karunia dan rahmat Allah mendahului segala nikmat duniawi dan ukhrawi. Inilah ibadah yang pertama. Satu keyakinan bahwa rahmat Allah mendahului segala nikmat. Uang ini nikmat, tapi nikmat ini datangnya dari rahmat Allah. Kesehatan ini nikmat, tapi nikmat kesehatan ini datangnya dari Allah. Keselamatan kita nikmat, keselamatan kita berawal dari Allah. Jadi walhasil, ibadah pertama kita, nikmat apapun yang Anda miliki, yakinlah bahwa itu semuanya berawal dari Allah. Ini saya punya uang, uang ini awalnya dari Allah. Ini saya punya investasi, investasi ini berawal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada satu falsafah yang dinamakan falsafah kausalitas, yaitu sebab akibat. Di dalam falsafah sebab akibat, semua akibat itu berawal dari sebab. Semua akibat berawal dari sebab. Si fulan sakit, dia minum obat, kemudian sembuh. Maka obat ini adalah sebab, akibatnya adalah sembuh. Maka dalam falsafah kausalitas, akibat yaitu sembuh berawal dari sebab. Baik. Tadinya saya nggak punya uang, kemudian saya berbisnis, lalu saya pun orang kaya. Maka bisnis ini adalah sebab, kekayaan saya adalah akibat. Yang artinya kekayaan saya berawal dari sebab, yaitu bisnis saya. Inilah pola pikir kausalitas itu, bahwa semuanya berawal dari sebab. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita contoh kehidupan yang sangat banyak bahwa akibat tidak berawal dari sebab. Ambil contoh misalnya, anak akibat atau sebab itu? Akibat. Sebabnya ada orang tua. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan satu manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan manusia dari seorang ibu tanpa ayah. Siapa dia? Isa alaihissalam. Apa yang sedang Allah nampakkan? Allah sedang menampakkan bahwa akibat itu tidak berawal pada sebab. Bahkan Allah bisa memberikan sesuatu tanpa sebab. Makanya Allah nampakkan sejumlah keajaiban kekuasaan Allah untuk membantahkan logika kausalitas tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sebab akibat ini untuk memudahkan hidup. Kalian kalau ingin uang, berusahalah. Nah, itu Allah ingin memberikan supaya hidup ini mudah, ambillah sebab. Nah, permasalahannya adalah apakah sebab itu bersifat pasti? Tidak. Berobat apakah itu pasti sembuh? Tidak. Berbisnis apakah itu pasti untung? Tidak. Karena sebab bukan kepastian, maka sebab itu bukanlah awal dari semua yang kita miliki. Saya punya uang secara pasti dari Allah, bukan dari sebab, yaitu ikhtiar dan usaha saya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ini ibadah pertama dan ibadah paling utama kita, bahwa Allah Al-Awwal berarti yakinlah semua yang Anda miliki berawal dari Allah, bukan berawal dari sebab. Betul Anda berikhtiar, betul Anda berusaha, usaha dan ikhtiar Anda bukanlah awal untuk semua yang Anda miliki. Banyak orang yang bisnis ujung-ujungnya gulung tikar.
berarti bisnis itu bukanlah awal untuk kekayaan. Banyak orang yang berobat, pulang-pulangnya jadi jenazah. Berarti obat itu bukanlah awal untuk sebuah kesehatan. Ingat jamaah sekalian, sebab apapun bentuknya hanya ikhtiar, bukan awal. Sebab apapun bentuknya hanya ikhtiar, bukan awal. Berobat itu sebab. Iya, itu sebab sembuh itu. Tapi sebab ini bukan awal, tetapi ikhtiar. Berusaha membangun bisnis ini hanya sebab, bukan awal. Ya, karena sebab dia hanya satu ikhtiar. Jadi inilah kekeliruan berpikir kaum kausalitas. Mereka melihat sebab itu adalah awal, sehingga mereka mengatakan di mana ada sebab, di situ ada akibat. Nah, adapun kita yang udah ngaji, kita mengatakan sebab itu ada, tapi sebab itu tidak lebih dari ikhtiar. Sebab itu bukan awal. Dengan usaha itu sebab ini awal saya punya uang, tidak. Dengan berobat ini sebab ini awal saya punya kesehatan, tidak. Nah, jadi cobalah persepsi ini kita luruskan, bahwa ada sebab ada akibat, oke. Tetapi sebab itu enggak lebih dari ikhtiar, bukan awal. Sementara awal itu sendiri siapa? Awal itu adalah Allah, gitu ya. Misalnya uang saya berawal dari Allah, sehat saya awalnya dari Allah, semuanya berawal dari Allah. Sebab ini hanya ikhtiar saja. Banyak manusia yang dalam hidup ini kecewa, putus asa karena terjebak dalam falsafah kausalitas ini. Perhatikan, seseorang mengawali satu bisnis, modalnya anggaplah misalnya 500 juta. Apa persepsi kamu tentang bisnis ini? Bisnis ini menghasilkan keuntungan sebesar 5 miliar. Jadi 5 miliar ini akibat, bisnis ini adalah sebab. Kalau laki-laki ini berpersepsi dan berkeyakinan bahwa bisnis ini adalah awal untuk saya dapat uang 5 miliar. Baik, kalau itulah persepsi dan keyakinan Anda, maka besok bisnis Anda akan gulung tikar. Misalnya besok bisnis Anda akan hancur, maka Anda akan kecewa. Anda akan kecewa. Tetapi jamaah sekalian, kalau Anda berikhtiar dengan bisnis, namun Anda tidak melihat bisnis ini adalah awal untuk mendapatkan untung 2 miliar, untung 2 miliar saya ini awalnya bukan bisnis, awalnya adalah al-awal. Kalau al-awal memberikan saya dapat, kalau al-awal tidak memberikan saya nggak dapat. Misalnya pun bisnis ini nanti gagal, insya Allah Anda nggak akan kecewa. Kenapa? Begitu bisnis hancur, Anda tidak melihat kecuali Allah nggak ngasih. Saya nggak dapat 2 miliar karena memang Allah nggak ngasih. Lalu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nggak ngasih? Allah nggak ngasih karena Allah memiliki banyak hikmah yang kita nggak tahu. Tapi jamaah sekalian, kalau Anda tidak berpikir kegagalan bisnis ini adalah karena Allah, Anda hanya mengatakan bisnis ini gagal karena fulan pencuri, karena fulan khianat, karena ini. Saya nggak tahu berapa banyak kekecewaan Anda. Berapa orang yang khianat? Oh, dalam catatan saya 10 orang yang khianat. Sakit sekali tuh. 10 orang yang 10 musuh. Berapa orang yang melakukan kelalaian? Kelalaian dalam bisnis ini fulan. Sakit sekali jamaah sekalian. Tetapi kalau Anda yakin bahwa bisnis ini gagal karena memang Allah nggak mau ngasih kita rezeki dari sini. Mungkin rezeki kita dari jalan yang lain, bukan dengan jalan ini. Baik, jadi jemaah sekalian yang saya hormati, kekecewaan manusia disebabkan karena terjebak dengan logika kausalitas tadi. Seandainya manusia tidak melihat sebab sebagai awal, tapi melihat sebab hanya satu ikhtiar, maka kegagalan satu ikhtiar
nggak akan menjadi kekecewaan insyaallah taala. Karena begini, semenjak kita menjalankan satu usaha, dan bagi kita usaha ini cuman ikhtiar, kalau persepsi Anda usaha dan sebab ini ikhtiar, di titik itu Anda sudah siap untuk gagal sebetulnya. Anda berobat, oke, berobat ini cuman ikhtiar. Ketika Anda melihatnya ikhtiar, Anda udah siap untuk gagal. Kamu bisnis, iya, bisnis ini ikhtiar. Ketika Anda melihat bisnis Anda ikhtiar, Anda udah siap untuk gagal. Tapi datanglah orang-orang kausalitas itu tidak memberikan Anda persepsi bahwa sebab ini ikhtiar, tidak. Mereka mengatakan sebab ini adalah awal. Nah, maka jemaah sekalian, kalau begitu kita punya banyak keinginan, tapi semua keinginan itu tidaklah berawal kecuali oleh al-awwal. Makanya sangat bagus ketika Anda ingin menyampaikan permintaan kepada Allah Azza wa Jalla, sebutkan nama al-awwal dan al-akhir. Sebutkan al-awwal dan al-akhir. Karena kenyataannya Anda nggak bahagia kecuali dengan awal dan akhir itu. Misalnya pun Allah berikan Anda awal, tapi Allah nggak memberikan Anda akhir, Anda nggak bahagia. Contoh, si fulan ini sakit. Si fulan ini sakit. Dia akan bahagia kalau Allah memberikan awal dan Allah juga memberikan akhir. Misalnya Allah akhiri sakitnya, tapi Allah awali kesehatannya, maka dia bahagia. Misalnya Allah akhiri sehat, Allah akhiri sakit, tapi Allah tidak awali sehat, apakah akan terjadi kebahagiaan? Itu namanya mati kan? Sakitnya memang berakhir, iya, tapi sehatnya nggak berawal, itu mati namanya, itu wafat namanya. Baik, misalnya hutang piutang, Anda bahagia kalau Allah memberikan akhir untuk hutang piutang, tapi Allah juga mengawali kecukupan. Seandainya hutang piutang Anda memang berakhir, tapi kecukupan Anda tidak berawal, maka akan gali lubang lagi, gali lubang lagi, gali lubang, tutup lubang. Tutup lubangnya adalah akhir, tutup lubangnya adalah gali lubang, tutup lubang, yaitu falsafah hidup kita. Jadi kita nggak mau tutup lubang, gali lubang itu hendaknya berakhir. Berakhirnya kalau Allah memberikan Anda kecukupan. Nah, jadi sekali lagi, tidak mungkin kita bahagia hanya dengan sebuah akhir. Kita pun gak akan bahagia hanya dengan sebuah awal. Tapi kita bahagia kalau waktu yang bersamaan Allah berikan Anda akhir, Allah berikan Anda awal. Akhir tertutuplah semua keburukan, awal berawallah semua kebaikan. Dan disitulah kemudian kita berbahagia. Nah, makanya Anda berdoalah, ya Allah, Engkaulah al-awwal, Engkau al-akhir. Engkau al-awwal, maka enggak ada yang akan berawal kebaikan kecuali olehmu. Engkau al-akhir, maka enggak ada keburukan yang berakhir kecuali olehmu. Oleh sebab itu ya Allah, berikanlah al-awwal wal-akhir dalam hutang piutang ini, sehingga hutang piutang ini berakhir oleh al-akhir, kecukupan berawal dengan al-awwal. Baik, jadi ucapkan dua nama ini dalam segala kebutuhan kita di dalam berdoa. Dialah yang mengawali seluruh kebaikan tanpa sesuatu pun dari hambanya. Ya Allah mengawali semua kebaikan tanpa sesuatu pun dari kita. Jadi kalau Anda nggak berobat, mampukah Allah mengawali sehat Anda? Allah Maha mampu. Maka dialah yang menciptakan dan dia pula yang membantu dan memberi, maka tidaklah layak menoleh kepada selain Allah. Maksudnya, jangan menolehkan keinginan Anda kepada selain Allah. Ini penting. Saya ingin sehat, lalu saya melihat dokter. Itu tidak boleh. Saya ingin uang, lalu saya menoleh kepada orang kaya. Tidak. Menoleh kepada Allah dalam segala kebutuhan. Anda ingin sehat, menoleh kepada Allah yang maha menyembuhkan. Anda ingin kecukupan, menoleh kepada Allah yang maha kaya. Kenapa harus menoleh kepada Allah? Karena Allah adalah awal dari segala keinginan kita.
Maka jangan sampai ada keinginan-keinginan yang membuat kita menoleh kepada manusia. Subhanallah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ini coba dengar, sangat penting. Beliau mengatakan, tidak mungkin seseorang menghimpun hatinya di dalam satu doa melainkan doa itu akan nyata. Saya ulangi, tidak mungkin seseorang menghimpun hatinya di dalam satu doa melainkan doa itu pasti nyata. Karena di dalam doa sering sekali hati kita tidak terhimpun dalam doa ini. Kita berdoa tapi hati kita menoleh fulan, hati kita membayangkan fulan, hati kita mengharapkan fulan. Atau ringan-ringannya kita berdoa tapi hati kita tidak berharap. Ya Allah kasih kesehatan, ya Allah kasih uang, tapi hati ini nggak berharap. Maka kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, seandainya Anda meminta kepada Allah dan hati Anda secara total Anda himpunkan dalam keinginan Anda tersebut, Anda pasti akan melihat kenyataan dari doa tersebut. Nah, maka jamaah sekalian, janganlah menolehkan keinginan-keinginan kecuali hanya kepada yang menjadi awal keinginan itu, yaitu Allah. Jangan menolehkan keinginan ini kepada manusia, karena manusia ini tidak awal. Manusia ini lemah. Anda menolehkan kemiskinan Anda kepada orang kaya. Orang kaya ini orangnya pelit. Kalaupun dia dermawan, dia nggak punya kasih sayang. Tetapi kemiskinan, hutang piutang, kekurangan, bahwa Anda dizalimi, bahwa Anda sakit, semuanya hendaknya membuat Anda hanya menoleh kepada Allah, jangan menoleh kepada manusia. Cuma sekalian, menoleh kepada Allah itu indah sekali, nikmat sekali. Itu sebabnya Allah enggak memberikan kita kesempurnaan, agar setiap kekurangan-kekurangan ini kesempatan kita untuk menoleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan, coba lihat deh, dalam kehidupan kita ada orang-orang dulu ketika dia masih miskin akrab dengan kita, tapi begitu dia udah kaya enggak menoleh kita lagi kan. Jadi manusia kalau sudah cukup dia enggak menoleh. Tetapi itu terpuji saja, Anda enggak boleh menoleh kepada manusia. Adapun kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita ingin katakan, alhamdulillah Allah berikan kita kekurangan, karena kekurangan itu yang membuat kita selalu menoleh kepada Allah. 10 kekurangan 10 kali kita menoleh kepada Allah Azza wa Jalla. Percayalah, kalau Allah tidak berikan kekurangan-kekurangan, kita akan sedikit menoleh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan sedikit menoleh kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian, poin terakhir, Allah al-awwal, Allah maha awal. Maka karena Allah al-awwal, Anda pun harus selalu berusaha yang paling awal menuju Allah. Karena Allah al-awwal, maka Anda harus berusaha selalu yang paling awal menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan biasakan terlambat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlambat salat, terlambat baca Quran, terlambat bayar zakat, terlambat. Kalau di pintu-pintu kebaikan Anda selalu terlambat, kebaikan-kebaikan untuk Anda pun akan terlambat. Anda ingin kebaikan kan? Kebaikan itu satu kata, tapi di dalamnya segala-galanya. Kebaikan itu Anda sehat, kebaikan itu Anda selamat, kebaikan itu keluarga Anda sakinah. Semua keinginan kita adalah kebaikan. Masalahnya adalah, kalau Anda selalu terlambat menuju kebaikan di depan Allah, niscaya kebaikan dari Allah pun akan terlambat sampai kepada Anda. Maka kadang-kadang kita susah dulu, gelisah dulu, berbulan-bulan baru selesai kegelisahan ini. Kenapa gelisah saya lama sekali, berbulan-bulan? Oh, ternyata kita pun sering terlambat. Sering terlambat di pintu-pintu kebaikan, sehingga pintu-pintu kebaikan pun terlambat untuk kita. Dan ini ditegaskan Nabi kita dalam hadis sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah." Apabila seseorang punya kebiasaan terlambat untuk Allah, maka Allah pun akan terlambat untuknya. Dalam hutang piutang Allah terlambat untuk Anda.
Dalam sakit Allah akan terlambat untuk Anda. Dalam kesulitan Allah akan terlambat memberi Anda kemudahan. Kenapa Allah terlambat? Karena Anda pun terlambat untuk Allah Azza wa Jalla. Maka pastikan semua amal-amal kita yang tercepat. Karena kita pun tidak mau rahmat Allah terlambat untuk kita. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembahasan kita tentang nama Allah Al-Awwal. InsyaAllah pertemuan akan datang nama Allah yang ke-12, yaitu Al-Akhir. Al-Akhir. Baik jamaah sekalian, kalau ada sampai jam berapa kita? Hmm? 11 kan? Oke. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Berarti di bulan Juni kita kajian di tanggal udah tanggal 9 ya. Oke. Iya. Ada tanggal 9, keempat tanggal 23 Juni. Dua tiga Juni selesai Idul Adha itu. Juni tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sudah tasyrik ya? Ya, ada pertanyaankah? Langsung atau tertulis? Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.